Ada dua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar. Sudah 3 hari nggak ada makanan. Jadi 3 hari ini sahabat puasa betul. Mereka, maksudnya di sini puasanya adalah bukan puasa yang seperti kita tahu. Mereka menahan diri, cuma minum air putih, makan beberapa butir kurma kalau ada. Kalau tidak ada, mereka tidak makan sama sekali. Dan untuk menghilangi lapar, mengurangi laparnya, para sahabat mengikat batu di perutnya. Rupanya sahabat yang dua ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar, 3 hari nggak makan. Dan sekarang ini terus kerja, energi keluar terus, nggak ada suplai makanan. Lalu mereka angkat bajunya. Lihat ya Rasulullah, ternyata di perut mereka ada 2 batu. Jadi himama mereka dibuka, ditaruh batu di dalamnya, batu besar, lalu dililit, lalu diikat supaya perutnya tertekan. Karena usus kita kalau tertekan kan laparnya mulai berkurang gitu. Yang terjadi adalah Nabi SAW melihat, Nabi gak banyak bicara. Nabi buka juga bajunya, ada 3 batu. Ternyata di perutnya Nabi ada 3. Waktu itu Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, tokoh yang sedang kita bahas ini, sahabat Nabi mulia, mereka lihat ke arah Nabi SAW. Dia lihat ke arah Nabi SAW. Waktu pas Nabi angkat baju, dia ada di situ. Dia bilang, sungguh demi Allah, telah memuncak kelaparan terhadap Nabi SAW. Ini betul-betul luar biasa. Gak mungkin kita biarkan ini. Maka dia pun dengan hikmah Allah datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke istri saya. Dia bilang, baiklah silakan, tapi jangan lama. Baiklah. Dia bilang, saya pulang. Pulang ke rumah, dia katakan, hai istriku, demi Allah aku telah melihat sesuatu yang menyedihkan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa itu? Dia bilang, aku melihat Nabi SAW itu perutnya diikat dengan 3 batu karena kelaparan. Sudah 3 hari sekarang Rasulullah SAW belum makan. Di khandak pun tidak ada makanan. Maka kata istri Jabir, apa yang kau lihat? Dia bilang, saya melihat Rasulullah SAW mengikat 3 batu di perutnya karena lapar. Ada makanan gak kau punya? Saya mau kasih ke Nabi SAW. Kata istrinya, gak ada lagi, kecuali anak kambing kamu yang kecil. Ada anak kambingnya Jabir di sebelah rumahnya. Dan saya punya 1 sak gandum. 1 sak gandum. 1 sak gandum ini persiapan, ya kurang lebih 1 genggam besar, 2 telapak tangan orang dewasa, 2 digabungkan. Kalau kau mau, kata istrinya, sembelilah kambing itu, baru saya buatin kari. Ini nanti saya akan buatkan saya akan buatkan roti. Ajaklah Rasulullah SAW makan. Kata Jabir, ide yang bagus. Lalu dia sembelih kambingnya, dikuliti, dibersihkan segala macam, dibuatlah kari seperti biasa orang masak. Kemudian gandumnya pun dipersiapkan, sudah mengembang, sudah mulai mengembang. Lalu kata istri Jabir, panggillah Rasulullah SAW. Tapi hai Jabir, pesan saya, ya, undang Nabi SAW dengan 3-4 orang saja, jangan lebih. Jangan permalukan saya, makanan tidak cukup. Saya pun lapar dengan anak-anak saya. Di Madinah pun begitu, banyak orang yang sedang kehabisan makanan. Kata Jabir, tentu saja saya akan lakukan itu. Pada saat tiba di sekitar Nabi SAW, Jabir, ini hadis Bukhari Muslim tentunya ya, Jabir bin Abdullah membisikkan Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, saya punya makanan sedikit, gitu kan. Datanglah anda dengan 3-4 orang sahabat anda. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan? Dia bilang, 1 kambing kecil saya dengan 1 sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak sekali. Lalu Nabi berdiri di atas batu yang tinggi, teriak, wahai muhajirin dan ansar, ya, datanglah semua ke rumah Jabir, karena Jabir mengundang kalian semua. Kata Jabir, ya Rasulullah, saya setiap baca kisah ini selalu saya bayangkan kalau saya di posisi Jabir gitu ya, radhiyallahu anhu. Kaget, di depannya Rasulullah di atas batu teriak, panggil 1 parit semua. Jumlahnya waktu itu 1000 orang. Kata Jabir, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar, makanan cukup 3-4 orang. Kata Nabi SAW, iya, pulanglah, jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Pulanglah. Jabir lari ke rumahnya. Dalam riwayat ini dikatakan sampai dia lari, lalu mengatakan dari depan rumah, belum buka pintu, wahai istriku, kita dipermalukan. Ini bukan menjatuhkan Nabi SAW, tapi dia bingung. Maka dia mengatakan itu. Kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar. Istrinya bilang, kan saya sudah bilang tadi, undang Nabi sama 3-4 orang saja. Saya sudah lakukan, tapi Nabi ini perilaku Nabi. Istrinya cerdas, dia mengatakan, apa ada pesan Rasulullah SAW? Dia bilang, ada. Apa pesannya? Pulang jangan sentuh. Baik, kata istrinya, jangan sentuh, biarin Rasulullah SAW datang. Gak lama kemudian Nabi datang dengan 1000 orang nih, ya, 998 orang datang.
Sama Nabi 999, sama Jabir 1000 berarti.